Oh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Adi. Oke, kali ini saya mau mereview barang yang udah nggak asing lagi lah buat teman-teman yang hobi videografi ataupun vlogging ya. Jadi yang saya mau review ini sekarang adalah gimbal, tapi gimbal khusus smartphone ya. Jadi kalau gimbal smartphone jangan coba-coba pasang kamera mirrorless atau DSLR ya, karena emang bukan peruntukannya. Itu kan berat gitu kan, dia nggak sesuai dengan bobot ataupun beban yang diperuntukkan. Oke, langsung aja kenalin nih, Zhiyun Smooth 4. Untuk desainnya sendiri, dia menggunakan polikarbonat ya, atau plastik yang kokoh dan doff, dan juga bertekstur kulit jeruk gitu. Jadi di tangan agak keset dan gak ninggalin sidik jari lah, lebih PW lah megangnya. Cuman memang gak ada karet ataupun yang empuk gitu, biar lebih PW lagi di tangan. Oke, dan di sini banyak tombol-tombol fungsional juga, dan gunanya tombol itu apa aja nanti kita jelasin sambil demonstrasinya ya. Oke, satu lagi sih juga di samping ada putar-putaran ya kan, dial gitu yang bisa kita mainkan, nanti juga kita jelaskan di demonstrasinya. Terus di sini juga ada motor ya. Di sini ada 3 motor, yaitu jadinya 3 axis kan. Ada 3 motor, ada pan, tilt, dan roll. Di sini ada motor pan, di sini ada tilt, di sini ada motor buat rollingnya. Oke, di sini ada pengunci di bagian belakang. Jadi pengunci untuk kita kendor atau kencengin settingan di handphone nanti ya, buat balancing. Ini juga pengunci juga buat putar kanan kiri. Oke, terus juga di sini baterainya ada di bagian dalam ya. Dan sini ada indikator baterainya. Baterainya di dalam dan udah unibody tentunya. Kita bisa gonta-ganti baterai lah ya kan. Dan ada port USB Type C sebelah sini. Lalu ada lagi port micro USB yang nanti gunanya bisa buat koneksi via kabel gitu kan, enggak via Bluetooth, ataupun bisa juga sekalian ngecas dari sini ke handphone. Saya juga kurang tahu nih, saya belum pernah pakai untuk ini sih. Oke, dan bagian terakhir adalah bagian bawah. Di sini ada tripodnya ya, karena tripodnya bisa copot juga. Jadi emang ini di kemasannya pun terpisah, jadi seperti ini untuk tripodnya. Nah, oke, sekarang kita mau tahu sih gunanya gimbal itu apa. Jadi sebenarnya fungsi utama gimbal itu buat menstabilkan ya, buat stabilin saat kita rekam video atau kita saat mengambil video itu lebih stabil. Itu gunanya gimbal ya. Selain dari OIS sendiri ataupun AIS gitu kan, OIS ya Optical Image Stabilization ataupun AIS Electronic Image Stabilization, juga perlu gimbal biar untuk lebih stabil dan lebih kita lebih steady aja gitu saat kita move, saat merekam video kita move gitu, kita jalan-jalan atau lari ataupun menggunakan kendaraan atau apa aja itu. Jadi jauh lebih steady menggunakan gimbal ini, itu fungsi utamanya ya. Nah, karena ya mungkin teknologi semakin maju ya, zaman semakin maju, gimbal itu dimasukin beberapa fitur-fitur dalamnya untuk ya biar kita nggak
biar kita istilahnya mempermudah aja gitu, mempermudah kita dalam mengambil video kita, misalnya untuk pingin mode apa, itu ada tambahan fitur-fitur lainnya. Teman-teman, sebelum kita hidupin barang ya, ini ya, kita download dulu aplikasinya yang namanya itu ZPlay. Teman-teman bisa download juga di Play Store ataupun App Store ya, itu untuk Android ataupun iPhone. Oke, aplikasinya kayak gini aplikasinya. Kayak gini aplikasinya, ZPlay ya. Oke. Ini kan kebetulan udah saya download. Jadi saya tinggal buka aja aplikasinya. Tampilannya kayak gini. Nah, ini udah saya pilih ke smooth 4 ya. Sini bisa lihat. Oke, smooth 4. Jadi situ ada beberapa gimbal Zhiyun juga. Nanti kita pilih sesuai tipenya, sesuai jenisnya ya. Dan kebetulan saya pakainya smooth 4 yang di sini, jadi saya pilih smooth 4. Oke, di sini kita kendorkan dulu sebelum kita pasang ya. Nih, bisa ada penguncinya. Ini penguncinya. Oke, gampang aja. Terus kita sini ya, tarik dulu. Oke, lalu kita pasang HP-nya. Oke, tapi kan terpasang begini ya. Baru kita hidupkan gimbalnya. Tekan tahan aja. Otomatis dia akan steady. Oke. Ini udah saya hidupkan. Ini posisinya. Ini ada indikator baterainya ya di sini. Ini tombol hidupinnya ini. Ya pasti teman-teman udah tahu lah ya tombol. Oke, setelah hidup kita koneksikan ke aplikasinya. Connect now. Oke, di sini kita aktifin si GPS-nya. Setelah mau dikonekin kita aktifin GPS-nya. Oke, dan kita connect. Lalu izinkan. Nah, udah kan? Tinggal di enter now. Dan kebetulan bagian HP saya kameranya ketutupan, jadi ini tampilan awalnya. Jadi perhatian buat teman-teman ya, jangan sekali-kali menghidupkan gimbal ini, terutama untuk Zhiyun ya. Untuk yang lainnya juga mungkin sama aja ya. Jadi kita nggak boleh ngidupin gimbal kalau nggak ada beban atau nggak ada HP di gimbalnya. Nah, karena kalau saat hidup berarti si gimbal tuh mendeteksi bahwa ada beban di bagian atasnya, di bagian motornya tuh nerima beban, otomatis dia bakal getar gitu. Kalau nggak ada beban bakal getar. Kita pasang dulu HP-nya, kita stabilkan, ini kalau kita kencangkan, baru kita hidupkan sekaligus kalibrasi dan stabilkan. Kayak gitu ya, jangan dihidupin dulu baru dipasang, itu bisa rusak nantinya. Oke, lanjut ke tombol-tombolnya. Lalu di sini kita ke tombol yang ini. Di sini ada tombol, di atasnya ada tombol power, ada tombol PF dan L. Di sini PF artinya yang ke atas ini. PF artinya itu pan follow. Jadi kita si tripod bakal ngikutin objek saat kita panning. Ini kebetulan kan saya ke pan follow, berarti dia akan ngikutin objek untuk panning. Ya. Di sini motornya, ada motor pan nih. Ada motor tilt dan tilt. Ini tilt yang ini tilt, ini pan, dan ini yang terakhir roll. Oke. Nah, di sini di atasnya pasti teman-teman udah tahu juga warna merah ya di sini. Ini tombol buat record video, tombol yang ini. Kita kalau mau record video tinggal mencet ini aja, yes.
langsung record. Lalu yang ini ada tombol yang gambar kamera ini nih, ini tombol capture. Jadi kalau kita pas pakai tripod ini pingin memfoto ya kan, bukan video, foto berarti ya, itu tinggal klik ini aja, otomatis dia akan ngambil fotonya. Lalu di sini, nah ini tombol kayak yang tepat sasaran gitu, on target lah gitu. Namanya apa itu? Tombol ini kalau kita pencet, dia akan hidup, lihat warnanya biru. Nah, dia akan hidup, dia berarti bakal mengunci objek. Jadi kalau kita gerak-gerakin dia bakal mengunci objek. Dan kalau kita matikan, nah dia bakal mengunci objek. Jadi objek yang kita tracking dia nggak bakal ngikutin, dia bakal ngikutin apa yang kita mau aja di tangan, bukan ngikutin si objeknya. Oke, lalu lanjut ke tombol menu. Sini ada tombol menu ya, kelihatan nggak? Ya, ini tombol menu. Di sini kita bisa tampilin menu kalau kita pencet. Nah, dia akan menampilkan beberapa menu di sini. Ya, di sini ada menu kamera, flash, timer, HDR, white balance, resolusi, manual, scene, filter, dan setting. Setting seperti ini ada kualitas video juga, ada panoramic time, grid, dan lain sebagainya. Oke, ini backnya. Lalu ke ini resolusi, kita mau pakai resolusi apa? Misalnya kita resolusi HD 30 fps ataupun Full HD 30 fps dan 4K 30 fps. Back. Nah, kita juga bisa set apa, pindah-pindahkan di sini ya. Tuh. Di tombol yang ini ya, ini juga bisa muter-muter dial kayak gini ya. Tuh. Kalau kita putar sini tuh dia bakal berubah putar. Oke, dari sini juga teman-teman bisa cari tahu sendiri nanti kalau udah punya ya. Ada filter, ada scene, kita mau ambil scene apa, ataupun ada timer, ada flash, aktifin flash atau lampu, terus HDR, HDR juga ada. HDR high dynamic range, kalau kita ngadep cahaya biar gambarnya nggak siluet gitu, dibikin HDR. Ya, ini untuk menunya sudah. Lalu kita back, kita ke menu display nih. Nah, di display bakal tampil seperti ini. Dia bakal nampilin ada equivalennya, kecerahannya tuh, terus speed, ISO, dan white balance. Di sini ada WB-nya bisa kita atur juga lah. Tuh dia bakal otomatis WB-nya karena saya pakainya WB otomatis, jadi dia bakal berubah sendiri, ya kan? Lalu di sini tadi ada tombol dial ini. Nah, ternyata tombol dial ini bisa berubah ya. Tombol dial ini bisa otomatis berubah kalau kita pencet. Tadi kan kalau diputar kan kayak gini kan tadi yang di menu. Itu bisa berubah kalau kita pencet. Kalau misalnya kita pencet ke sebelah sini, sedang ini ya. Sekali pencet, dia bakal berubah ke kamera depan. Oke, jatuh ke kamera depan. Pencet sekali lagi berarti dia bakal balik lagi ke kamera belakang. Nah, ini kamera belakangnya. Lalu di atas, di sini kalau kita pencet ke atas, dia bakal tampil tombol menu, nampilin tombol menu. Jadi kita ada shortcut ya untuk ke atas ya. Nah, kita back aja. Nah, kalau ke bawah kita nampilin menu galeri. Kita back dulu nih, oke. Nah, kalau sini kita nampilin menu galeri yang misalnya udah kita ambil ini. Video yang udah saya ambil tadi. Oke, kita back aja dari menu galeri. Lalu kita ke sebelah yang sebelahnya tadi, sebelah sini kanannya. Nah, ini untuk membuat foto kita kalau misalkan lebih terang lagi exposure-nya, kita bisa sebelah sini. Nah, sebelah yang ini tadi itu ada titik exposure tadi. Kurang kelihatan ya. Lalu di sini ada tombol juga di belakangnya. Oke, di sini ada tombol juga di belakangnya. Iya, tuh. Ini ada atas dan bawah. Kalau ke atas itu kita si
gimbal bahkan ngikutin objek yang bergerak cepat. Ini untuk yang atas tombolnya, si gimbal akan ngikutin gerakan cepat, dan ini untuk yang bawah untuk si gimbal yang ngikutin gerakan nggak terlalu cepat ya, jadi yang bisa didirect gitu lah. Oke, itu aja untuk demonstrasinya. Nah, sekarang udah tahu kan gimana cara penggunaan dan fitur-fiturnya. Lanjut kita ke plus minusnya. Oke, untuk gimbal Zhiyun Smooth 4 ini ada beberapa saya catat beberapa plus dan minusnya. Untuk poin plusnya sendiri, satu, desainnya yang kokoh dan terlihat kuat ya kan. Jadi emang bahannya padat. Di sini jujur nggak ada bagian yang kopong ya, di bagian bodinya itu nggak ada yang kopong, semuanya terisi dengan baik. Terus plus kedua, tombol dedikasinya banyak, dedicate-nya banyak tombolnya. Jadi emang di sini tadi yang seperti saya jelaskan di desain, tombolnya banyak sekali dan fungsionalnya pun beda-beda ya kan di tiap-tiap tombol. Kita cuma tinggal klik and play gitu aja udah. Termasuk tombol dial zoom in, zoom out, dan kita bisa manual fokus di tombol dial yang sebelah kiri ini. Jadi emang tombolnya banyak banget, kita nggak perlu masuk menu lagi untuk akses fungsinya, tinggal tadi saya bilang klik and play. Dan poin ketiga plusnya itu fitur zoom sama manual fokusnya yang di dial ini itu halus banget, jadi nggak ada stuttering atau patah-patah gitu, smooth saat kita zoom in zoom out itu smooth ya. Itu poin plusnya. Dan ada juga beberapa poin minus yang menurut saya pribadi, ini menurut pandangan saya, yaitu jadi tadi karena desain yang kokoh kuat tapi desainnya itu terlalu besar menurut saya, nggak compact lah untuk menurut saya ya, dan mungkin sebagian orang juga sependapat lah, karena beberapa brand lain banyak menawarkan body yang lebih compact lagi dan fitur nggak, ya memang mungkin ada beberapa fitur yang disunat ya, karena ini belum bentuknya besar jadi banyak fitur yang ditawarkan. Oke, ini untuk minus yang pertama. Minus yang kedua adalah kita nggak bisa milih lensa atau kamera yang kita pakai saat menggunakan aplikasi si Zhiyun apps ini ya, Zhiyun Play ini ya. Jadi kita kalau pas pakai gimbal ini terus pakai aplikasinya kita aktifin, kita nggak bisa pakai lensa ultrawide ataupun lensa yang lain. Jadi si Zhiyun ini aplikasinya cuma mendeteksi satu kamera aja, itu kamera utama, kamera yang wide-nya biasa. Jadi kita kalau mau ngambil video dengan viewing angle lebih luas atau dengan lensa ultrawide itu, kita harus nonaktifkan dulu si fitur aplikasi Zhiyun-nya itu. Jadi kita keluar aplikasi, kita masuk ke menu kamera biasa dan masuk ke menu videonya, baru kita bisa menggunakan lensa ultrawide itu ya. Tapi itu tadi kita nggak bisa nikmatin fitur-fitur yang disediain sama si gimbal ini. Jadi cuman ya udah video talk yang apa kita pakai saat kita menggunakan gimbal ini, itu aja sih. Selebihnya untuk pakai kamera yang utama no problem, oke, menurut saya. Dan minus yang ketiga yaitu nggak ada fitur standby. Jadi saat kita kamera setelah digunakan, kita ngasuh bentar ya kan, terus kita pengen pakai lagi, ya paling itu yang ngasuh bentar berapa menit atau ada jeda gitu ya. Itu di sini nggak ada menu standby, jadi motor tetap nyala. Kita nggak, jadi di sini itu sih. Jadi kalau misalnya kita standby agak lama, takutnya gitu si motor tuh panas. Kayak tadi pun saya juga merasakan gitu. Saya ngasonya berapa menit agak anget-anget gitu di bagian motor pendingnya ya, terutama karena beban yang paling berat di motor pen ini sini. Itu minus ketiga. Dan satu lagi minus kecil sih, cuman ya mungkin beberapa orang sependapat dengan saya, kita nggak disediain dalam paket tuh
kabel micro USB to Type C-nya untuk di sini. Yang di sini nih, itu kita nggak disediain, jadi dalam paket penjualan cuma ada si kaki tripod ini, gimbalnya, dan apa lagi ya, kabel yang utama buat ngecas itu Type C to Type A. Itu aja dalam paket penjualan. Jadi kita harus beli beli tambahan lagi untuk kabel ini kalau kita mau menggunakan kabel untuk koneksi ke HP. Oke, yaitu untuk plus minusnya dari saya. Mungkin teman-teman bisa nambahin untuk plus atau minusnya lagi, silahkan tulis komentar. Ya, kesimpulannya, menurut saya pribadi, gimbal ini cukup recommended di harga 1 jutaan. Mungkin tahun ini yang gimbal cukup lama udah ya. Untuk tahun ini masih cukup rekomendasi lah ini untuk gimbal ini. Cuman ya tadi teman-teman yang hobi vlogging kayaknya kurang cocok ya, karena dengan bodi yang terlalu besar pasti akan susah gitu. Kita capek pegel kalau kita vlogging. Kecuali emang teman-teman punya ya videographer opsional lah gitu, bisa lebih enak enjoy, karena ini gimbal enak itu pakai tangan 2 mainnya. Kalau tangan 1 aja pegel, bakal capek. Ini segini lumayan berat, ditambah lagi ada HP, belum lagi nanti ada yang lain-lain, aksesoris lain gitu kan, tambah berat lagi. Terus fiturnya pun sudah cukup komplit di sini, di dalam sini, di bodinya langsung. Jadi kita nggak perlu akses menu dulu untuk aktif fiturnya. Kita udah tinggal click and play di gimbal ini, di body gimbalnya. Oke, itu aja sedikit review dari saya. Mungkin teman-teman bisa ngasih masukan atau saran untuk gimbal ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.